Perkenalkan, nama saya Raras Pramudita dengan akhir 203. Di sini saya akan menjelaskan P14.6 bagian A. Pertanyaannya, diketahuinya Japanese Cosmetics Co. membeli mesin pada Desember 31, 2021 dengan uang muka sebesar 50.000 dan 4 kali angsuran 40.000 setiap Desember 31 dengan implicit interest rate-nya 8%. Mesin dicatat sebesar present value seluruh arus kas, yakni 50.000 ditambah 40.000 dikali 3,31 yang hasilnya 182.485. Notes payable dicatat sebesar nilai nominal 180.000 dengan diskon on notes payable sebesar 27.515 yang akan diamortisasi menjadi interest expense selama 4 tahun menggunakan effective interest method. Tabel amortisasi disusun dengan saldo awalnya sebesar 132.485. Interest expense tiap tahun dihitung dari carry value dikali 5%, sedangkan pelunasan pokoknya diperoleh dari 40.000 dikurangi interest expense dan saldo akhirnya menjadi saldo awal tahun pada berikutnya. Karena pokok utang terus berkurang, interest expense makin kecil dan pelunasan pokok makin besar tiap tahunnya, hingga carrying value-nya sebesar 0 pada akhir 2025. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsyarani Savana. Di sini saya akan menjelaskan terkait latihan soal pada P14.6 instruksi B yang diminta jurnal pada 31 Desember 2022. Dan diketahui bahwa pada soal Sabonis Cosmetics itu membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membayar uang muka $50.000 dan menyetujui untuk pelunasi sisanya dalam 4 kali angsuran sama besar $40.000 yang jatuh tempo akan pada tanggal 31 Desember setiap tanggal 31 Desember, dan diketahui tingkat bunganya itu 8%. Nah, untuk menjawab persoalan instruksi B ini kita harus menentukan nilai buku Wesel. Nilai buku awal Wesel pada 31 Desember 2021 dengan 40.000 dikalikan dengan 3,31213. Dari mana angka 3,31213 itu berasal dari perolehan tabel present value of annuity of ordinary annuity. Itu dari ketahui bahwa bunganya sebesar 8% dan garis menurun atau tahunnya itu 4 karena sisanya dibayar dalam 4 kali angsuran seperti itu. Jadi didapatkanlah angka 3,31213 dan peroleh hasil nilai buku awal Weselnya $132.485. Beban bunganya tinggal dikalikan $132.485 dengan 8% yang menghasilkan 10.599 dan kas yang dibayarkan $40.000. Dan untuk jurnalnya per 31 Desember 2022 itu pertama-tama kita harus mengakui beban bunga sebesar 10.599 di posisi debit. Setelah itu angka kas 40.000 kita kreditkan karena di soal tertulis bahwa perusahaan wajib membayar cicilan tahunan yang sama besar, maka kita harus mengkredit akun kas sebesar 40.000. Di saat yang sama kita mendebit Wesel bayar sebesar 40.000 untuk mengurangi nilai nominal utang Wesel kita. Selanjutnya ada angka diskonto Wesel bayar yaitu sebesar $10.599. Kita akan mengkreditkan akun tersebut bahkan jurnal penyesuaian untuk mengamortisasi atau menyicil saldo diskon awal sehingga nilai tercatat utang kita diperbarui secara
Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Di sini saya akan mengerjakan pada soal 14.6 yang bagian D. Soalnya merupakan Sabonis perusahaan kosmetik membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membayar uang muka sebesar 50.000 US dollar dan setuju untuk membayar sisanya dalam 4 angsuran yang sama sebesar 40.000 dolar yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Tingkat bunga yang diasumsikan sebesar 8% tersirat dalam harga pembelian. Siapkan jurnal entries yang akan dicatat untuk pembelian dan untuk pembayaran serta bunga pada tanggal 31 Desember 2020. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal yang instruksi E. Jadi, untuk pertanyaannya, siapkan jurnal entry yang akan dicatat untuk pembelian dan untuk pembayaran dan bunga pada tanggal berikut. Nah, saya akan menjawab yang instruksi E, jadi pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, untuk datanya, di sini ada beli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 untuk uang mukanya 50.000 dan untuk angsurannya 40.000 dolar. Nah, untuk bunganya atau interestnya itu 8% dalam jangka waktu 4 tahun untuk periodenya. Nah, dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Pertama, untuk menentukan nilai kewajiban atau utang awal di luar uang muka, kita harus menghitung present value dari angsuran tersebut menggunakan faktor PVFA atau present value factor of an annuity. Nah, untuk periodenya di sini kan 4 N. Nah, dan I-nya untuk interestnya 8%, yaitu sebesar 3,3121 pada tabel. Nah, jadi tinggal kalikan saja 40.000 dolar kali 3,12. Oh, sorry, ini ada kesalahan. Harusnya 3,31213. Hasilnya 132 dolar 485. Nah, selanjutnya kita hitung amortisasi per tahunnya. Jadi di sini biar tidak bingung, kita hitung semuanya mulai dari 2021 sampai dengan 2024. Nah, di sini sudah diketahui untuk pembayarannya itu 40.000 dimulai dari 31 Desember 2022. Jadi untuk 2021 dikosongin. Nah, di sini tadi yang PV-nya sudah ketemu 132.485. Nah, untuk bunganya kan bunganya 8%. Jadi 40.000 dikali 8% dari kita mulai dari 2022 dulu. 40.000 dikali 8% itu bunganya kena 10.599 dolar. Nah, terus kita kurangkan yang 40.000 dikurangi 10.599 jadi 29.401 dolar. Nah, yang nilai carryingnya ini yang 2021 dikurangkan dengan amortisasi pada tahun 2022. Jadi 132.485 dikurangi 29.401 dolar, hasilnya 103,84 dolar. Begitu seterusnya sampai ke bawah sampai dengan 2024 sampai bersih. Nah, untuk jurnal entries-nya beban bunga atau interest itu debit sebesar 2.963 dolar. Terus wesel bayar atau notes payable pada debit sebesar 37.037 dolar. Terus kas itu ada di kredit sebesar 40.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Pada kasus ini, pada tanggal 1 Januari 2025, PT Nusantara menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Nah, jangka waktu 5 tahun dan bunga kupon 10% yang belum dibayar setiap tanggal 31 Desember. Karena suku bunga pasar saat itu 12%, obligasi tersebut laku terjual dengan harga 463.950.000. Nah, pertanyaannya itu nomor 1, buatlah jurnal pada saat penerbitan obligasi 1 Januari 2025. Yang kedua, jika beban bunga tahun pertama 31 Desember 2025 menggunakan metode efektif adalah 55.674.000. Hitunglah berapa nilai amortisasi diskontonya. Yang ketiga, buatlah jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 31 Desember 2025. Poin pertama adalah jurnal penerbitan obligasi per tanggal 1 Januari 2025. Nah, atas penerimaan kas dari hasil penjualan obligasi, perusahaan mendebet akun kas sebesar 463.950.000. Di sisi lain, nilai kewajiban jangka panjang tetap diakui sebesar nilai nominalnya. Nah, sehingga akun utang obligasi ini dikreditkan sebesar 500 juta, selisih kurang antara nilai nominal dan harga jual sebesar 36.050.000 diakui sebagai pengurangan nilai buku dan didebet ke dalam akun diskonto obligasi. Nah, pada poin kedua itu adalah perhitungan amortisasi diskonto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. Berdasarkan perhitungan kalkulasi bunga efektif, diperoleh beban bunga nyata tahun pertama sebesar 55.674.000. Nah, sementara itu arus kas keluar untuk pembayaran bunga tahunan kepada investor itu sebesar 50 juta yang dihitung dari nilai nominal 500 juta dikalikan tarif kupon 10%. Nah, selisih antara beban bunga dan kas yang dibayarkan menghasilkan nilai amortisasi diskonto tahun pertama sebesar 5.674.000. Nah, nilai ini yang akan menaikkan nilai buku obligasi secara bertahap. Nah, pada poin ketiga ini itu jurnal pembayaran bunga dan amortisasi per 31 Desember 2025. Nah, jurnal penyesuaian yang dibentuk itu mendebet akun beban bunga obligasi sebesar 55.674.000. Pada posisi kredit, akun diskonto obligasi dikreditkan sebesar 5.674.000. Nah, untuk mengamortisasi saldo diskonto dan akun kas dikreditkan sebesar 50 juta atas realisasi pembayaran bunga kupon secara tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Safa dengan NPM 080. Sini saya akan menjawab soal pada bagian P149 LO 13. Di sini dari transaksi yang terjadi pada pembukuan Simonson Foundry diketahui bahwa yang pertama, nilai nominal obligasi sebesar 900.000 euro, tanggal obligasi 1 Januari 2022, tanggal penerbitan 1 Juli 2022, tingkat bunga kupon yaitu 12% per tahun, tingkat yield atau bunga efektif sebesar 10% per tahun, harga jual 112,290% dari nilai nominal, bunga dibayar setiap 1 Januari, jatuh tempo 1 Januari 2032, dan pada 2 Januari 2023, obligasi sebesar 360.000 euro dilunasi pada harga 102%. Baik, pada soal P149 ini kita disuruh untuk menyusun jurnal pada 1 Juli 2022 untuk memperoleh harga jual obligasi yaitu 900.000 euro dikali 112,290%, yaitu mendapatkan nilai 1.010.650 euro. 610 euro. Yang kedua, menghitung bunga berjalan dari 1 Januari sampai 1 Juli 2022 yaitu dari 900.000 euro dikali 12% dikali 6/12, yaitu mendapatkan nilai sebesar 54.000 euro.
Lalu selanjutnya menghitung kas yang diterima 1.10.610 euro ditambah dengan 54.000 euro diperoleh angka 1.064.610 euro. Lalu menghitung premi obligasi dari 1.010.610 euro dikurangkan dengan 900.000 euro diperoleh angka 110.610 euro. Jurnalnya yaitu kas sebesar 1.064.610 euro pada utang obligasi sebesar 900.000 euro, premi obligasi sebesar 110.610 euro, beban bunga sebesar 54.000 euro. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 dilakukan jurnal penyesuaian. Pertama-tama kita akan menghitung beban bunga efektif, yaitu diperoleh dari 1.010.610 euro dikalikan 10% dikali dengan 6/12. Lalu kita akan mendapatkan nilai 50.530,50 euro. Lalu selanjutnya kita akan mencari bunga kupon yang masih harus dibayar, yaitu dengan cara 900.000 euro dikali dengan 12% dikali dengan 6/12. Lalu kita akan mendapatkan angka 54.000 euro. Lalu selanjutnya menghitung amortisasi premi, dihitung dari 54.000 euro dikurangi dengan 50.530,50 euro. Lalu kita akan mendapatkan angka 3.469,50 euro. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Akun beban bunga sebesar 50.530,50, premi obligasi sebesar 4.469,50 pada utang bunga sebesar 54.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2023 dilakukan pembayaran obligasi. Jurnalnya yaitu utang bunga sebesar 54.000 pada kas sebesar 54.000. Lalu pada tanggal 2 Januari 2023 dilakukan penarikan obligasi. Yang pertama, premi yang belum diamortisasi 110.610 euro dikurangi 3.469,50 euro, lalu diperoleh angka 107.140,50 euro. Lalu yang kedua, bagian obligasi yang ditarik 360.000 euro dibagi 900.000, lalu diperoleh 40%. Lalu yang ketiga, premi yang melekat pada obligasi yang ditarik 40% dikali 107.140,50 euro, yaitu diperoleh angka 42.856,20 euro. Lalu selanjutnya nilai buku obligasi yang ditarik 360.000 euro ditambah 42.856,20 euro, lalu diperoleh angka 402.856.000,20 euro. Lalu selanjutnya harga pelunasan 360.000 dikali 102% sama dengan 367.200.000 euro. Lalu selanjutnya keuntungan pelunasan 402.856.000,20 euro
dikurangi 367.200 euro sama dengan 35.656,20 euro. Lalu selanjutnya tanggal 31 Desember 2023 dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu obligasi yang masih beredar 900.000 euro dikurangi 360.000 euro sama dengan 540.000 euro. Lalu selanjutnya premi tersisa